Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Segala bentuk kekuatan dan keberanian akan luluh oleh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Dalam kehidupan ini terkadang logika tidak diawali dari sebab akibat, dan tidak harus sesuatu itu dibalas dengan sesuatu yang sama, tetapi ada dimensi hakikat manusia di dalam berhubungan satu dengan yang lainnya adalah menyelaraskan antara pikir, hati, dan antara tindak dan perilaku manusia dengan manusia. Tapi semuanya itu diawali dari sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan itu adalah sifat-sifat yang bersumber dari hati yang paling dalam. Hati ini yang akan melahirkan dalam bentuk perilaku yang disebut dengan kasih sayang, saling menghargai, dan memposisikan sesama hidup manusia adalah saling hargai, menyayangi. Maka disitulah dimensi kehidupan manusia sebagai manusia. Apakah ada manusia yang tidak sebagai manusia? Di dalam kehidupan, bahkan di dalam Al-Quran pun, manusia itu kalau perbuatannya mengikuti hawa nafsu, bahkan dengan amarahnya, itu kadangkala di bawah dengan kualitas binatang. Kal an'am balhum adol, seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Maka ada pesan yang menarik di dalam falsafah Jawa. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, yang artinya adalah segala bentuk kekuatan dan keberanian akan luluh oleh kasih sayang. Di dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat, yaitu dalam Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada di dalam makhluk kehidupan manusia diberi sifat-sifat, percikan-percikan rasa kasih sayang kepada makhluk. Bahkan sebuas-buas binatang itu ada percikan kasih sayang. Sebagaimana sebuas-buasnya harimau, sebuas-buasnya singa dan serigala, dia punya kasih sayang terhadap anaknya, terhadap siapa yang ia dekat dan siapa yang memberi kenyamanan. Begitu juga di dalam falsafah Jawa. Suradira Jayaningrat lebur dening pangestuti, bahwa mengutamakan kasih sayang daripada kekerasan itu adalah lebih utama di dalam kehidupan. Maka kekuatan sejati adalah kelembutan yang mengubah hati, sehingga hati ini mampu punya perilaku yang mampu menggerakkan dimensi-dimensi kekuatan yang terlihat. Maka betul, laisa sadidu bisur'ah, innama sadidul lati yamliku nafsahu indal ghadab.
bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu mengangkat bertonton berkuintal-kintal. Bahkan orang yang kuat itu bukanlah orang yang begitu sekali pukul lawan-lawan akan terjatuh. Tetapi dimensi orang yang kuat di saat dia mampu menyadari dirinya ketika mengendalikan dirinya saat dirinya itu akan marah. Bahkan pernah dalam kisah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya ketika sehabis pulang dari perang Badar, peperangan yang tidak seimbang antara kaum muslimin yang sejumlah 303 dan orang-orang kafir sejumlah 1000-an. Maka kemenangan di pihak muslim dalam perang Badar, dan itu lawan yang sangat luar biasa karena saat itu posisi umat Islam di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah, dan betul-betul Allah memberi pertolongan di lembah Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Lemah secara logika yang terlihat karena jumlahnya tidak seimbang, lemah secara fisik karena di bulan Ramadan. Maka falsafah Jawa ketika orang itu merasa sudah melakukan sesuatu ekspektasi yang sifatnya zahiron tetapi tidak diimbangi dengan batin, yaitu hati, rasa, maka sahabat ketika pulang mengatakan kita telah perang yang sangat besar, tetapi Rasulullah mengatakan masih ada peperangan yang lebih besar dalam kehidupan, yaitu memerangi di dalam diri kita sendiri, yaitu memerangi amarah dan memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Maka kelembutan di dalam kisah, banyak kelembutan-kelembutan yang justru malah mengubah kehidupan-kehidupan yang keras menjadi lembut, tetapi mempunyai dentuman kehidupan yang luar biasa. Bahkan kelembutan itu mampu menembus sesuatu yang keras apapun, sebagaimana di dalam sifat air itu adalah lunak dan sifat batu adalah keras. Maka ketika batu yang keras sekeras apapun, ketika kena tetesan air, setiap hari kena tetesan air yang sifat air itu adalah lembut, terurai, bahkan pada titik-titik lubang yang terkecil, bahkan kapiler termasuk yang terkecil mampu tertembus dengan air karena saking lembutnya air. Dan batu yang keras ketika kena tetesan-tetesan air, maka menyebabkan batu itu bisa lubang, bahkan bisa yang namanya cekung karena tetesan air. Begitu juga manusia. Manusia itu pendekatan dalam bentuk diri manusia sebagai manusia yang memanusiakan manusia, yang disebut dalam humanis, memanusiakan manusia itu kadangkala memberikan dimensi kekuatan yang bagus. Maka ketika menyelesaikan konflik pun, ketika terjadi konflik, saya yakin di
dalam kehidupan manusia pasti ada konflik, tapi tidak semua konflik harus dihadapi dengan kekerasan. Dimensi yang lain dalam bentuk manusia punya rasa yang bersumber dari hati, punya pikiran yang bersumber dari akal, dan punya kekuatan yang bersumber dari badan. Maka dimensi yang menggerakkan badan adalah hati, maka hati itulah sumber dari kasih sayang, yaitu memanusiakan manusia. Maka mengingatkan bahwa kemenangan sejati, kekuatan sejati ketika menyatukan antara hati satu dengan yang lainnya dengan kasih sayang, maka disitulah terjadi kekuatan hati yang bersatu dan kuat. Maka ini terjadi di dalam ketika kisah Nabi Muhammad SAW ketika fase di saat terjadi peristiwa Fathul Makkah, saat puncak-puncaknya Nabi Muhammad SAW dan sahabat itu puncak di dalam kemenangan menaklukkan Makkah. Saat itulah masa lalu ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabat itu terusir dari negeri tercintanya Makkah karena intimidasi, karena kekerasan, karena penyiksaan, sehingga harus hijrah. Dari sisi sosiologi kemanusiaan dan sisi strategi, hijrah itu bisa dimaknai strategi sebagai manusiawi di dalam menyebarkan Islam. Tapi dari sisi imaniyah, bahwa hijrah itu adalah perintah Allah, melaksanakan perintah bahwa bumi Allah itu adalah luas. Maka ketika puncak Fathul Makkah, ketika puncak kemenangan, Rasulullah SAW justru memberikan maaf, menebarkan kasih sayang, memberikan ampunan maaf kepada orang-orang yang dulu mengusirnya, orang-orang yang dulu menindasnya, orang yang dulu mengintimidasi. Maka tiada balas dendam dalam diri Rasulullah. Maka inilah dimensi suro tiro jaya ningrat lebur dening pangastuni. Segala bentuk kekuatan, segala bentuk keberanian itu kadangkala akan luluh oleh kasih sayang. Maka ketika beliau memaafkan orang-orang yang dulu membencinya, bahkan orang-orang dulu yang ingin membunuhnya, beliau memaafkan, menunjukkan kasih sayang bahkan kepada orang yang sangat membencinya, bahkan membunuhnya. Maka dikatakan bahwa dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami Allah tidak mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nilai rahmat itu nilai dimensi yang sifatnya bersumber dari hati dan ditebarkan dalam perilaku saling menyayangi, saling menghargai, karena tidak semua kekerasan itu dihadapi dengan kekerasan. Keras ketemu keras, maka yang terjadi akan patah. Tetapi kalau keras ditemukan dengan lenturan seperti karet, maka akan memantulkan. Maka suro diro jaya ningrat lebur dening pangastuti adalah bentuk kekuatan, bentuk keberanian yang semula kekuatan keberanian karena didorong dengan nafsu,
dengan amarah, maka akan luluh, memunculkan kekuatan baru, keberanian baru yang didasari dengan rahmah, yaitu kasih sayang dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.